Dan yang ketiga adalah an-nafs. Pada saat manusia diciptakan oleh Allah, Al-Quran menyebut dengan satu bahasa ayat Quran yang sangat simpel. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indabik yakhruju min bainas sulbi wat tara'i. Jadi ada 3 unsur yang ada pada manusia. Yang pertama adalah al-jasad, jasad kita, fisik. Dan ternyata fisik manusia itu berdasarkan penelitian dan riset, itu kandungannya ada 20 unsur kimiawi yang persis sama dengan unsur tanah. Jadi ibu, kalau bapak ibu dicek tubuh kita, kemudian kita dibawa ke laboratorium, kemudian kita bawa tanah, kemudian dua-duanya dicek, dan ternyata unsurnya sama, memiliki 2 unsur kimiawi yang sama persis. Berarti urang jeung taneuh teh teu beda. Itu tidak beda sama sekali. Malahan salah seorang peneliti di Jerman mengatakan, ketika manusia mati kemudian dia tidak disimpan di tanah, maka itu akan terjadi pembusukan yang luar biasa. Ketika dimasukkan ke dalam tanah, maka dia akan menyesuaikan, dia akan memberikan, atau dia akan apa? Dia akan menyeimbangkan, karena emang satu unsur yang sama. Jadi mun budak ulin dina taneuh tong dicari. Naon sababna? Keun bae, da moalna naon moal. Budak keur nyoot taneuh, teu meunang nyoot taneuh cenah, engke loba bakteri. Justru dalam hadis oleh Rasul dikatakan, idza walaga fihil qalbu fi ina'i ahadikum falyagsilhu sab'a marra ulahuna biturab. Apabila Anda itu ataupun wadah Anda dijilat oleh anjing, maka kemudian tidak boleh dicuci kecuali 7 kali, dan ternyata aspek yang dapat membersihkan jilatan anjing itu diantaranya apa? Tanah. Berarti tanah secara ilmiah itu dapat menghancurkan bakteri. Nanti lamun budak kalau anak banyak main di tanah, itu akan menghancurkan bakteri-bakteri yang berbahaya pada tubuh dia, Bu. Nanti budak anu sok dina taneuh taraririwit. Justru murang kali anu loba dicarek asup kana taneuh eta teh sok ririwit. Nya. Sok moal insyaallah sehat budak dina taneuh mah. Sok cenah idek lipak dina taneuh. Moalna naon moal? Tingali muning geranya sararehat. Muning ke dina taneuh tinggalnya guyang. Aya kadenge kadangu muning sok rieut tahara. Muning tara ayah sales mah nya. Aya muning asam urat. Tuh, tinggal. Kenapa? Karena ada unsur yang sama, begitu kan? Ada unsur yang sama. Saya malahan menyampaikan, ketika anak selalu dilarang untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan alam, itu biasanya budak itu biasanya ririwit, Bu. Tapi ketika anak itu kita ataupun dibebaskan untuk bergaul dengan unsur-unsur alam, itu biasanya kuat. Biasanya kuat. Tinggal budak leletakan sok kuat Bu awakna. Ya, lamun budak di bulan wae di imah teh biasana jo sagala kaloba anu karasa. Nah, kenapa? Karena emang unsurnya sama gitu kan. Makanya Quran menyebut falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma indabik yakhruju min bainis sulbi wat tara. Nah, itu sudah jelas. Itu dari apa? Sulbi wat taraib. Kita bangunan tubuh kita secara jasadiah itu dari mana? Itu dari taraib, dari tanah. Ya, kemudian nanti ketika seseorang itu sudah yang membedakan manusia dengan tanah apa? Nah, nanti saya akan jelaskan yang tadi ya, supaya ibu-ibu nanti bapak-bapak pulang dari sini betul-betul memahami apa konsep hidup kita yang selanjutnya untuk ke depan seperti apa. Pertama gini Bu, ya. Pertanyaannya adalah jasad manusia ini untuk siapa? Nah, jasad manusia ini untuk siapa? Yang kita tiap hari kemudian ketika kita sakit bawa ke dokter, ketika rada urang tendabang engal ka puskesmas, kemudian langsung tanya spesialis untuk menunjukkan bahwa jasad kita ini untuk siapa. Ternyata ketika ada sebuah pertanyaan, untuk siapa jasad kita? Lidudi, untuk cacing.
Dudi ini adalah cacing yang sebesar-besar ini. Kalau dalam ataupun menurut Imam Al-Mubarakfuri, nanti ketika orang meninggal dunia itu akan keluar cacing dari tanah tanpa diundang, dan cacing-cacing itu sebesar-besar jempol. Kala luar bu, kala luar, teh ngaronyoknya, kemudian apa? Dan cacing-cacing itu akan membuka apa? Akan membuka kain kapan orang yang meninggal dunia. Makanya para ahli ataupun para ulama menyatakan tali kapan itu ada yang menyebutkan tidak sunnah, ada yang menyebutkan sunnah gitu kan. Kenapa? Karena emang date di talian ge moal naon. Mata kalau menuju dikurebkeun ya, terus talina teu kabukakeun bae moal naon. Moal jadi pocong moal. Ya. Teh pocong teh naon agak celokan teh pangmukakeun tali. Ya, mata senat bukakeun tali. Nah, orang nggak tahu mukakeun tali buat apa. Sebetulnya tidak ada pengaruh. Kenapa? Karena para ahli menyebutkan, ada yang menyebutkan itu tidak wajib itu dipakai tali karena awalnya tidak ada tali, Bu. Manusia ataupun orang ketika mati itu ya di kain kapan aja, tidak ada unsur tali. Ngan di tailian teh supados naon? Tah ieu supados awak teu lengor gitu hungkul. Supaya badannya tidak apa? Tidak keluar dari kain kapan. Padahal engke teh ku urang teu dibuka ge engke aya nu mangmukakeun. Siapa? Dudi. Ini cacing-cacing ini yang dia akan masuk. Dia menggerogoti dari mana? Dari arah-arah yang kita tidak tahu, Bu. Eta teh jauh kala luar we. Begitu beres Pak, CF jauh paralik deui nih. Nuju dipacul mah teu aya eta teh. Nuju dipacul mah teu aya. Mata loba sinetron anu ayeuna di stop ku majelis ulama, naon da teu kahalarti atuh. Makanya ieu nu maot loba dosa geranya, begitu dia mati yang banyak dosa, kemudian dipangku pasaranana nepikeun ka ku 8 urang teu kapangku, nu ngagaloler ka nu mangku pasaran ieu teh kumaha? Nu loba dosana nu maot, anu disiksana nu mangku pasaran. Jadi salah nyiksa atuh eta mah nya. Ya, jadi matak moal aya dongeng-dongeng nu kitu. Di mana aya dongengna? Oh, cenah itu kan ada orang yang dia itu banyak maksiat, katanya meninggal dunia, dia berzina, dia atau mabuk, dia itu apa? Kemudian menipu, berbohong, kemudian mati. Kemudian setelah mati ngadak-ngadak taneukna dipacul, telas. Beak pacul 8, ngagaloler tah. Anu non anu macul taneuh. Cek urang teh, ieu teh Allah terek nyiksa anu mana atuh? Anu maot anu loba dosa, anu disiksa anu maraculna ya teh. Makanya nggak ada dongeng-dongeng sinetron seperti itu, realnya nggak. Sebetulnya kalaupun ada nggak banyak. Bu, ketika manusia dikubur lalu ternyata jasadnya bagus, itu bukan faktor amal, tapi faktor apa? Emang struktur tanahnya aja. Ada tong dihubung-hubungkeun. Pantesan ieu masana jelema soleh. Naon tinggali sinanya dibongkar teh kuburanana masih sae keneh jasadna. Tong kitu engke bisa jadi tahayul. Kumaha lamun urang ngabongkar guru ustanya, guru urang ustad, begitu dibongkar 2 minggu geus buruk, nya urang rek nimbulkeun naon? Asya boting guru urang loba dosa njok kitu we. Enggak bisa seperti itu. Emang struktur tanah saja. Apalagi kalau bapak-bapak ibu-ibu melihat jasad kita yang sekarang itu berbeda dengan umat-umat yang lainnya, itu akan berbeda. Makanya Umar bin Khattab beliau menyampaikan ada 4 ciri kiamat kubro katanya. Kata Umar ini. Yang pertama adalah apa? Apabila sudah tidak terdengar suara anak di dalam masjid. Itu ciri kiamat. Jadi lamun di jero masjid geus teu kadenge suara budak eta teh tareh kiamat. Di jero masjid teh kadengina teh lain cirik budak, bararatu. Ki aki we jeung nini cekoh balaratu budakna kamarana heuda urang sok dicarek budak ka masjid teh nya padahal saur Umar mah ulah dicarek budak ka masjid ngarah lila masjid teh ada regenerasi yang melanjutkan. Kalau guru saya dulu ngomong begini ya, guru saya almarhum beliau menyampaikan lamun di jero masjid geus teu kaangse minyak telon jeung minyak kayu putih berarti eta teh tareh kiamat. Kalau masih ada tercium minyak kayu putih dan minyak telon, berarti itu masih lama masjid. Jadi di jero masjid teh bau tarason, PPO, TTT berarti jerona aki-aki hungkul jeung nini. Nah, makanya itu ya. Kan simpel kan Bu ya, mengajarkan sesuatu itu simpel sebetulnya. Nah, Umar bin Khattab itu pernah berkata seperti itu. Saya juga baru baca ini ya, fatwa Umar, beliau mengatakan kata ciri kiamat eta.
Nggak tahu apakah ini kiamat dalam konteks hakiki atau emang terjadi apa Bu? Kehancuran. Yang kedua kata beliau adalah apa? Inna a'maru ummati Muhammadin la tutilu ummatu a'maru ummati qablahu. Di antara ciri kiamat adalah apa? Umur umat Nabi Muhammad paronok Bu. Kade umur umat Nabi Muhammad dan paronok dan sapertos kapungkur mah 1000 tahun 850 870 urang mah ayeuna tinggal paling kolot 100 tahun eta ge geus teu bisa nanaon Pak nya matak aya aki-aki teh ulang tahun aki-aki ulang tahun 87 tahun keprokan ku budak ku aincuna teh panjang umurna jo ceurik si abah jo ceurik we kajuru api atau kakek kenapa menangis cenah panjang umur hayang maot abah teh hayang maot ber tita panjang umur wae cenah di dinya ku teh ulang tahun di aki-aki ya jadi kenapa karena tidak akan ada yang lebih dari itu Pak. Berapa umur Rasulullah? 63. Tak umat Nabi Muhammad tidak akan lebih dari usia itu. Tidak akan lebih dari usia itu. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Inna a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum ma yazuju dalika." Sesungguhnya umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun dan jarang yang melewati usia 70 tahun. Kalaupun ada jarang gitu aja. Ibu Didi anu langkung 70? Aya itu Bu Hajinya 70 langkung tapi nya teu seueurnya alhamdulillah ku Allah dipasihan yiswa langkung 70 sok Bu can tangtu urang mah nepikeun ka 70 ge Pak aya nu dia langkung 70 da can aranom keneh tinggal bapak-bapak ini enggak aranom keneh namanya ge 27 nya kan bae nya mending keneh 72 katingali 27 daripada 27 siga 72 ya. Jadi memiliki sebuah apa Bu? Karena kata Umar ya umurnya ya seperti ini. Kemarin ada yang ibadah haji katanya 103 tahun dari Medan katanya informasinya. Begitu dicek DNA ternyata baru 93 tahun. Begitu aja. Hari ngaku mah meunang. Sabaraha mah sama manggung seueuh batur 100 leuwih cenah. Begitu tes DNA ternyata udah ketahuan. Kalau ibu ingin tahu umur kita yang sebetulnya tes DNA gitu aja. Di tes DNA itu ketahuan gitu. Berapa Bu? 2 genep, aspek teh aslina genep 2. Ya. Faktor apa umur manusia kita pendek Pak? Yang ketiga kata Umar, al-amrad la yajidu qablahu. Karena banyak penyakit yang tidak ditemukan pada umat-umat sebelumnya. Nah ini. Jadi ada penyakit anu teu acan aya kapungkur. Ayeuna mah araraya, matak umur manusia paronok gitu. Dulu enggak mengenal Bu. Pak, dulu enggak mengenal kanker, kista, miom, enggak mengenal. Enggak ada. TBC, kemudian apa penyakit-penyakit sampai yang otak itu enggak ada. Jarang orang yang punya penyakit ada virus di otak jarang. Malahan bisa dikatakan mungkin ribuan orang satu orang yang kena. Tapi sekarang banyak yang meningitis sampai mau umroh saja kita harus disuntik itu. Padahal kita juga belum tentu bahwa kita akan kena. Tapi da urang sieunnya, da sieun teh tungtungna disuntik we. Ya. Kenapa? Karena emang dulu itu nggak ada penyakit-penyakit seperti itu. Kenapa? Karena dokternya juga nggak ada. Dokterna ge can aya kapungkur man mantri hiji eta teh sadesa hiji matak sararehat naon sababna sabab lamun gering kudu mudag mantrina jauh matak dipaksakeun we salalager baheula mah nya da ayeuna mah atuh dokter gok matak hayang mecakan gering gitu ya dulu saya masih ingat Bu ya dulu masih ingat orang tua atau orang kalau orang itu sakit itu nggak pernah dibawa kemana-mana. Kunaon mama sana ieu we panas tiris golerkeun eta teh jo enjingna teh jereg-jereg di ka sawah kitu we nya kunaon abahna aya cenah jangar anu cenah bobokeun talian ku ieu Bu ku sapu tangan golerkeun enjingna teh jo langsung ngangon doma deui we da panyakitna ge jangar
Pan ayeuna mah Bu jangar we jadi dua, lamun teu migrain vertigo. Tinggal ngaran lagi keren vertigo migrain. Matak di talian hare-hare we ayeuna mah. Hare-hare di talian teh Pak. Sugan terek cager ngadon leuwih lieur kana otak. Nya da ngaranna atuh Bu vertigo gitu kan. Itu artinya vertigo itu dalam bahasa ilmu medis namanya muter. Kalau migrain muter sabelah. Mending sabelah mending sadayana. Kan? Nya, mending sehat teh nya. Tapi dah kumaha aya wae di penyakit teh nya. Da teu naon. Kalau orang dulu penyakitnya nyeri tuur. Sekarang ganti penyakitnya jadi osteoporosis. Padahal eta teh nyeri tuur, Pak. Ya, nyeri tuur gampil kapungkur lanong nabu dideangkeun dina hawu canak areng abunya kemudian kasih minyak atau kasih apa air hangat dibalurkeun kana tuur eta teh jedeg-jeg deui da ayeuna mah hawuna ge eueuh diganti ku gas naon jeung penyakitna geus ganti ngaranna osteoporosis keren ini Bu keren. Ma tos di mana ma? Iya di puskesmas kunaon ma? Saur dokter mah sosis. Lain sosis osteoporosis. Mun da sosis kitu cenah dalieun ngaranna ge. Tuh, jadi hese nyebutkeun lagi nya. Ya. Enggak apa-apa saya ulang-ulang ini supaya Ibu paham ini. Kenapa? Karena Umar sudah mengatakan seperti itu. Al-amrad la yajidu qablahu. Banyak penyakit-penyakit orang sakit yang sebelumnya tidak ada. Ini adalah salah satu ciri apakah ini emang kiamat kubro dalam versi hakiki atau emang akan terjadi percepatan dunia ini luar biasa. Tuh Bu awak urang teh eta gini kan dijaga-jaga teh anger we keuna. Ya, urang da kumaha tuh dah. Sampai dulu kalau orang Bu kalau punya gula itu ngetesnya di kencing di tanah. Oke lamun digembrong sireum teh gaduh gula. Cobian ayeuna ibunya kampangan bapaknya dina taneuh ngadaguan sirup. Si urang ngadaguan sirup teu ngarumpul wae geura. Ari teu meureun teu aya cek sirup teh hoream. Nah kadinya nage. Ya, kenapa? Karena mungkin sudah berbeda lagi. Kenapa? Karena makanan yang kita makan dan minuman juga udah berbeda. Jeung karunya lamun ayeuna tiap ngetes diabetes kitu, engke kumaha Bu moal payu engke patuh ke klinik. Tobi unggal nu ngetes diabetes kahampangan dina taneuh sok engke klinik kumaha ngaharuleng taku Allah teh tah ngaranna ge diabetes mellitus tipe 1 tipe 2 enteng enggak ini gambaran bagi kita betul-betul aneh ya hidrosepalus apa ada enggak dulu hidrosepalus enggak ada. Dia membesar Bu, ada cairan di otak yang dia semakin banyak. Akhirnya dia kepalanya membesar. Dulu nggak ada, sampai ada palpasi. Apa palpasi? Si otak mengecil. Tuh, ayeuna mah panyawa tuh kayak gitu. Aya nu ngageungan Bu, masyarakat aya nu ngalitan. Ternyata ini ada penyakitnya. Dulu nggak ada anak autis. Jarang anak autis. Anak yang hyperaktif, anak yang Down syndrome, anak yang speak delay nggak ada. Tapi sekarang anak yang speak delay ada, Down syndrome ada, palpasi ada, kemudian sindrom Asperger. Ini penyakit-penyakit anak sekarang itu. Dugikeun Kak. Pabeulit ayeuna. Sampai ada hipobilirubin. Hipobilirubin teh koneng. Eta teh koneng eta teh. Jadi kapungkur orok koneng, koyankeun 3 poe hideung. Oyankeun we budak hideung geura 3 poe. Da ayeuna mah ngaranna ge hipobilirubin atuh Pak. Kenapa? Dia bilirubinnya rendah. Akhirnya apa? Yang enggak bisa dipoyankeun hare-hare, lebetkeun inkubator kakala loba. Hebat ya Umar ya prediksinya udah seperti itu. Suatu saat nanti akan ada penyakit-penyakit yang dia tidak pernah ditemukan pada umat-umat sebelumnya. Kapungkur paling kolera. Kolera tipes sakitu Pak tipes ge gampil ku cacing beres cacing digodognya budak teh apaleun tutupan panona da jerona cacing cenah ieu obat cenah ieu majur cenah naon Pak ieu naon pokona uyuk heula diuyuk teh cacing jerona teh tapi anjingna teh jauh tiis awakna teh da cacing di jero atuh ya nah ini Bu Umar berarti sudah memprediksikan seperti itu.
Dan yang ketiga kata beliau, atau yang keempat kata beliau apa? Di antara ciri kiamat itu adalah apa? Wahumal kuruna, adanya virus corona. Itu sudah dikatakan Umar dari dulu. Wahumal kuruna, apa namanya? Ya, para ahli menyebutkan kuruna itu corona, huma itu virus. Jadi ternyata kata-kata virus corona ini sudah disebut oleh Umar lebih dulu. Berarti dia memprediksikan akan ada virus yang akan muncul pada saat ini. Dan ini muncul 2019, kemudian 2020 ini muncul virus ini, Pak. Ya. Kalau coba Bu, Ari Umar apa di mana virus etanya? Coba Pak, apa di mana? Ya. Umar apa di mana bakal aya penyakit-penyakit anu sate acana. Berarti beliau menyampaikan itu tidak sembarangan, karena beliau mungkin diaping oleh Nabi dan Nabi dibimbing oleh wahyu. Buktina ayeuna sok tinggal ngajarungkel tah. Matak jelema mah tong takabur ka Allah. Naon? Tinggal sakitu ngagilek ya. Di pasihan virus sakitu ngagaloler. Padahal Cina ini adalah peracik obat tradisional terhebat sedunia. Kalau ibu mau racik obat-obatan yang bagus itu di sana. Obat naon we aya, tah ku Allah di pasihan eta. Sakedik we sakitu langsung bunga haruleng. Sampai banyak ahli-ahli medis yang meninggal dunia. Matak saur Allah eta teu meunang takabur hirup mah. Naon moal dah sakedik ge geuningan ngajungkel. Alhamdulillah. Saya masih ingat tahun 99 ada Profesor Herbal ngomong dia di televisi. Nanti akan ada virus dan ada penangkal virus itu. Katanya apa? Itu satu pohon yang di Indonesia dikeramatkan, dan pohon itu dikeramatkan karena bisa untuk membuat orang yang dia itu susah mati dikeprak ku daunna bisa maut. Pohon apa? Kelor. Jadi kelor teh antivirus itu. Ya itu antivirus berdasarkan penelitian. Jadi engke mah anu non kelor teh awis kan. Dan itu bisa mahal itu. Dan ini betul terbukti. Ternyata apa? Ibu-ibu, saya tidak ngomong ini ya. Saya tidak ngomong. Jadi kalau minum teh kelor tiap hari itu beda. Kenapa? Karena kelor mengandung 45 antioksidan. Dan dia mengandung 97 simplicia sistem yang tidak ada di tumbuhan yang lainnya. Matak wajar kapungkur anu hese maot dikeprak ku daun kelor. Elmuna mah duka ti mana, Bu? Kolot baheula naon elmuna atuh, tapi begitu apaleun sanu hese maot keprak ku daun kelor eta teh namanya daunna komo lamun ku tangkalna sehingga moal lila nya. Ya itu teh kan bagi orang yang punya kanuragan. Kalau ibu-ibu yang susah mati karena punya susuk. Nah ibu-ibu yang punya susuk susah mati itu digabungna teh ku kelor teh Bu. Matak susuk matong dibabawa teuneun di dapur jeung katel, jeung serok, nah gitunya. Nah, jadi sampai seperti itu. Padahal orang tua dulu apa Bu mempelajari ilmunya dari mana? Dia hanya sekedar ataupun apa? Melihat kondisi keadaan sampai ada yang begini. Katanya kalau di rumah itu ada pohon kelor, itu katanya tidak akan diganggu. Dulu orang begitu, Pak. Ya, dulu orang begitu dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan ternyata sekarang apa? Kebutuhan daun itu hampir ada yang satu negara butuh 5 ton, 10 ton satu hari. Kenapa? Karena saya kemarin Bu ngisi di satu tempat. Ustadz abdi meser daun kelor tos sageng kieu 60.000. Kenapa? Karena saya minum tiap hari katanya itu. Eta tos dugikeun kaki itu ayeuna. Jadi engke mah sok geura katinggal. Bala leunghar anu boga daun kelor. Ku Allah teh tinggalnya ditemongkeun. Dan ini ternyata sebuah apa? Sebuah karunia dari Allah, ya, karunia dari Allah. Makanya alhamdulillah pesantren yang saya bangun itu kelilingnya kelor semua. Padahal sebelumnya tidak pernah berpikir ke sana. Itu jadi semuanya dikelilingi kelor-kelor Bu semuanya. Ya. Jadi nanti Ibu kalau udah saya buka nanti lihat. Udah besar-besar pohon kelornya sekarang. Wah, di sana kelilingi semua. Ada 250 pohon kelor saya tanam. Dan setiap hari minum itu seger. Yang punya kanker, ista, miom, kelor, sama jahe direbusin. Tambah madu. Makanya anak yang minum madu dengan kelor itu bisa antivirus. Makanya madu saya sudah pakai kelor.
Padahal belum tahu ke sana. Cuman anugerah dari Allah saja. Ya. Alhamdulillah. Ini salah satunya. Itu Paknya lamun bojo hayang jajan pasihan kelor we. ngarah mengurangi pengeluaran. Murah meriah. Leres Bu, enak Bu, leres ya. Silahkan lakukan. Ibu boleh nanti tanya, ada jamaah saya yang minum dia hampir 6 bulan daun ini sama jahe sama madu. Ini kanker payudaranya pecah Bu. Pecah dia. Ya. Dan sekarang tidak pakai apa-apa. Itu aja terus dia minum itu. Ya. Artinya apa? Jangan dibentrokan medis dengan herbal, karena dua-duanya ilmu dari Allah, begitu aja. Dua-duanya dari Allah. Makanya saya juga nggak pernah menjelekan ini, enggak. Udahlah, masing-masing punya rezeki masing-masing ya. Kalau ibu mau pakai obat medis mangga, mau pakai herbal mangga, ada duana nageti Allah elmuna. Tong ciri carekan we. Ya, ujung-ujungnya teh naon? Jadi ujung-ujungnya apa? Jadi ujung-ujungnya ketika itu jadi muncul jadi suudon. Padahal nggak apa-apa, silahkan ya. Silahkan. Anak yang banyak minum atau anak yang banyak makan apa? Makan tomat itu bakal bagus emosinya. Kenapa? Karena penelitian terbaru bahwa tomat akan mempengaruhi sistem imun dan akan mempengaruhi emosi manusia. Makanya anak dan kasih tomat tiap hari itu bisa bagus emosinya. Nang budak ayeuna alimeun kana tomat teh da apaleun obat. Ya. Nah, itulah saya kira itu Bu yang menjadi persoalannya Pak. Berarti Umar bin Khattab itu udah merancang sistem, dia sudah visioner. Begitu dia menyebutkan bahwa humal kuruna, bahwa ternyata akan ada humal kuruna, virus corona, itu ternyata sudah menyampaikan. Di antaranya adalah apa? Inilah cara atau salah satu ciri bahwa dunia ini sudah tua Pak. Pertanyaan saya begini ibu-ibu, mau dipakai apa jasad kita? Naon sababna? Diudag-udag neangan nu teu kaharti mah urang akhirnya apa? Roboh juga. Makanya Pak jangan terlalu ambisius Pak dalam mencari sesuatu. Udah aja sekemampuan kita. Tong tararik teuing neangan duit. Ya, bisi awak ripuh engke akhirnya naon pake ngubaran nu eta. Udah aja semampu kita. Make jeung udag-udag toke juga ke Kalimantan. Ya. Oke 5 miliar jugjug ka ditu, begitu disusul ka ditu teh kurang 3 senti, susul deui ka Jawa Timur. Aya sentiana napas, jadi kumaha kurang bodas. Ini kan begitu. Sampai Bu maaf ya, saya ditelepon sampai disuruh ke rumahnya, "Ustadz, tolong suami saya udah 6 bulan tidak mau pulang." Kenapa? Karena suami saya lagi nungguin cair dari Kanjeng Dimas. Udah 6 bulan, Pak. Istrinya dibiarkan, anaknya terlantar kuliahnya, mudah-mudah eta karena sebentar lagi akan cair. Berapa ibu yang akan diterima oleh suami? 40 miliar dari yang sudah dia depositokan sekian puluh juta, sekian ratus juta, mungkin nanti 40 miliar ngahuleng. Makanya bagus ya ataupun kata Ali bin Abi Thalib, kalau orang ambisius anu ngalamun ge dituturkeun sakitu Pak. Awas, ini kata Ali bin Abi Thalib. Kalau orang terlalu ambisius, anu ngalamun wae dituturkeun. Coba gerak, manya kamari aya nu ngalamun, aya artos 400 triliun bade dicairkeun ka urang. Ya. Ini Bu, maaf, makanya badan jangan dipakai pada sesuatu yang pakai aja lebih pada ibadah yang bagus. Sok pakai pengajian kadir. Udag-udag, sehatlah ibu bapak insyaallah. Ya. Tadinten salira urang dicanak ibadah teras. Isuk-isuk ngaji, siang ngaji, sore ngaji, peuting ngaji, salakina tara papanggih di imah. Kamana we mama ngaji wae cenah. Kan we panya cing sabar we cenah tawakal ka Allah. Insyaallah jung cenah. Diabur ku bapak lah cenah jung. Kan bae teu balik deui ge anu kitu teh. Ya ulah dugikeun ka kitu mah bunya. Ya, kenapa? Tapi ini kuncinya. Ya, kuncinya. Paham Bu ya? Ternyata tubuh kita untuk apa? Untuk cacing. Di udag-udag teh eta geuningan lain keur sasaha. Ya, makanya biarkan aja Bu. Keun urang sasehatna kieu nya. Tong loba pikiran, Pak. Sakieu we. Nikmat. Usah sieun ngabadagan keun bae, ngarah cacingna. Sugemaeun. Nya. Make jeung hayang laleutik keun bae cacing sugemaeun.
begitu asup kana liang kubur alhamdulillah badag ya tuh gitunya. Nah jadi jangan banyak pikiran ya. Makanya saya kan pernah ceramah, Bu, kata medis tidak boleh makan sebelum tidur. Kata Nabi, jangan tidur dalam keadaan perut kosong. Nah, gitu enteng Rasul mah. Siapa yang tidur dalam keadaan lapar, maka dia akan kelihatan lebih tua dari usianya. Itu kata Rasul loh. Rasul mah pinter tinggal. Ya. Urang unggal bade tua rek bade bobo teu tuang heula. Senang bisi loba panyakit tuh Rasul mah omat mun bade bobo ulah lapar sakitu ngaganteng pikiran Pak kaganggu sok Bapak rek bobo ngadenge mi tek-tek eta teh ngaganggu ka dieu teh bawaanna teh karesel we teh nya makanya udah makan dulu tibranya punya mun bade bobo tiang heula tibranya tibrakeun we usad moal loba panyakit moal tong dipariksa we atuh ngarah naon ngarah ibu teh kaparangi nya tuh da ieu teh naon dipariksa geura jadi kaparangi ya nggak perlu udah aja jalan aja kalau guru saya bilang kenges ngagoler pariksa sakitu we sapanya yang can ngagoler mah jago we lah nah begitu kan nikmatnya nah begitu kartos Bu kartos nah can ngagoler mah ulah kahayang dipariksa itu bade kamarana ngabring ieu cenah bade diparios kunaon lebar BPJS mah lain keur mariksa panyakit BPJS mah kanggo naon kanggo di mana ibu bapak teu mampu mayar dibantuan ku eta der diparake mariksa panyakit da lebar atuh abdi mayar teu gering gitu ya nah ini ya jasad ya berarti apa yang harus kita pola wa ma khalaqtul jinna wal insa illa pakai untuk ibadah mahdoh ibadah goer mahdoh pakai aja sok bucing nikmat engke lamun awak dipacar kalau badan atau lelah dipakai ibadah insya Allah tapi lamun awak capek badan lelah tapi bukan dipakai ibadah maka cacing akan menjadi grogoti Anda dan dia untuk siap untuk mengambil langkah tugas dia yang diberikan oleh Allah untuk menghabisi tubuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Gak bisa apa-apa. Nah itu yang pertama. Kedua, ar-ruh. Unsur manusia yang kedua adalah ruh. Nyawa dengan ruh berbeda. Orang ditiupkan nyawa, itu belum tentu ditiupkan ruh. Tidak setiap makhluk Allah punya ruh, tapi seluruh makhluk Allah bernyawa. Betul kan tanya? Makanya bayi di bawah 4 bulan itu ada nyawanya, tapi belum ada roh. Makanya dia hidup. Kenapa? Ada nyawanya. Tetapi dia belum ada roh, karena roh nanti ditiupkan usia 4 bulan. Kalau sudah ditiupkan oleh Allah ruhnya, baru dia bernyawa dan berruh. Dan nanti orang ketika dia meninggal dunia, itu oleh Allah diambil ruhnya. Ketika dicabut nyawanya, ruh diambil oleh Allah. Itulah sistem tubuh manusia. Paham Bu ya? Jangankan manusia, binatang saja, pohon saja. Kalau kita ngomong apapun, itu ada reaksi. Kenapa? Karena mereka memiliki nyawa. Kata tong sembarangan. Saya barusan baca dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, laula Banu Israel. Kalau seandainya tidak ada dosa, maka kata Rasulullah, makanan itu tidak akan basi, walah yahzil. Kemudian daging pun tidak akan busuk. Hebat Bu Nabi. Jadi lamun aya tuangeun anu basi jeung daging-daging di imah berarti itu membusuk, sok parios bisi di jero imah aya nu bagawe dosa, itu kata Nabi loh. Bukhari Muslim loh. Ya. Laula Banu Israel. Kalau bukan karena dosa Bani Israel, maka tidak akan ada apa yang membusuk dari tanah ataupun lam yakhbisil ta'am. Makanan tidak akan membusuk, wala yakhzi lahmu, dan daging-daging tidak akan membusuk. Makanan tidak akan basi. Punten Bu nya. Saya baru koreksi ini, luar biasa Pak. Jadi lamun ayat tuangan di urang loba dipiceun, daging teu kapasak, teh introspeksi. Bisi di jero imah aya nu gawe dosa cek Nabi kitu. Ternyata dosa seseorang bisa berpengaruh terhadap makanan yang ada di dalam rumah kita. Jami nu loba lamun jami rumahna berkah mah Bu, tuangeun nyesa geuwat dibikeun ka batu. Pak itu mah itu cenah pasihkeun lah cenah ka tatangga bisi teh dituang, engke heula Pak urang haneutkeun.
Haben we Pak. Haneutkeun we. Mah atuh asok geus 3 kali ngahaneutkeun. Keun bae can 5 kali. Digulikeun. Ya. Akhirnya nepikeun ka hideung boro-boro salaki urang we hoream hadaharna. Ya. Nah, begitu ya. Ini bagus ini Pak. Ini bagus ini. Saya baca barusan ya. Oh, ya hadis gitu. Di antara rumah yang berkah adalah tidak ada makanan yang basi dan tidak ada daging yang busuk di rumah itu. Ya, sok. Sakilana moal katuang pasihkeun. Ya. Sodakohkeun karunya buating loba santri anu teu bisa taruang. Urang haben we dikakaweukeun baesna ke keur lebaran. Lebaran lila kene geus dikempal-kempal ya. Pasihkeun ya Bu. Kenapa? Hebat ya kata Rasul, apabila makanan itu engkau sedekahkan, qad abdalahu rizqan akhar. Ada kemungkinan Allah akan ganti dengan rizki yang baru. Ini memperbaiki sistem. Bagus ini, saya kira bagus luar biasa. Saya baru tahu lah, oh nya. Engke mah tuangeun teh tong loba nu disesakeun. Beakeun. Saepkeun we ke mah tong loba disesa-sesa bisi kapiceun dugikeun ka di tempat sampah teh haben we di jerona teh lain sampah tapi dahareun urang teu kadahar ya. Paham ya Bu ya? Mudah-mudahan ini kan fungsi ngaji itu ada perubahan-perubahan hidup itu. Semakin kita menghadap Allah semakin husnul khotimah. Dan ini perbaiki sistem ataupun apa manajemen yang ringan-ringan itu seperti itu. Ya, ringan-ringan we heula sakitu. Tong bareurak teuing. Baju ge saminya tuangeun acuh teh nya. Pangajian teh eta we habeut. Baju teh keun bae da usadna ge eta keneh. Matak bajuna ge ieu deui we. Ya, ibu atuh gentos acuh tuh kan seur bios da ustad eta. Untungna ustad teh niasa bosen ningalina teh da bajuna eta keneh. Nah, kenapa? Kalau tidak ibu pakai, maka sedekahkan pada orang. Tapi terkadang rek disodakokeun teh dicare ku pamajikan. Pantong loba dibikeun atuh baju teh. Keun we sugan we kapake we iraha, iraha atuh. Ya, iraha atuh. Ini Ibu. Kenapa? Karena ruh kita dibangun dari sebuah dari nilai keberkahan. Makanya nanti begitu orang meninggal dunia, dicabut ku Allah naonna? Nyawa roh. Hah? Nyawa roh. Tuh, kan anu nyawa ya roh. Nyawa roh. Kalau dicabut nyawa rohnya masih ada. Kan? Dicabut roh nyawanya ada. Nah, berarti yang dicabut apa tuh? Kan? Nah, ini yang saya maksud kenapa? Karena ruh dengan nyawa berbeda. Ini bernyawa, Pak. Ini bernyawa. Ya. Kata Rasulullah, tasubut ta'am wasyarab. Jangan kau celak minuman dan makanan. Kenapa? Karena dia itu bisa jadi penyakit buat Anda. Ya. Jadi entong nyalahkeun ieu teh naon sababna? Si tuangeun jeung ieu teh nu nyababkeun penyakit teh ku anjeun dihina. Ongko dijieun tapi dihina. Geus dijieun jo dihina ku urang teh. Ni teu ngeunahna tuh jeung dijieun. Ya. Tengenah buat dijieun. Makanya itu kan artinya apa? Ini bernyawa, begitu kan? Ini bernyawa. Tetapi dia tidak memiliki ruh. Kenapa? Karena ruh itu nilai hidup, sedangkan nyawa itu berkaitan dengan apa? Dengan hidup saja. Hidup, mati, mati, hidup itu nyawa. Tapi kalau roh nilai di hadapan Allah, makanya dia kasih nilai. Itu bedanya. Begitu bayi ditiupkan ruh sudah mulai dihitung oleh Allah. Mata kedah di jakatannya. Namun mereka di jakatan, opat sasih kahanap mati kedah di jakatan. Kenapa? Karena belum ada nilai. Begitu sudah ditiupkan belum ada nilai. Kemudian ruh itu keluar. Inna ruha yatba'ul aina. Keluar lewat mata. Tadi. Tah tidak Bu. Ti hanap ti detap. Ti isna ti roha. Pada keluar kadi suruh kadinya. Tah kadi mapai nate nurek ngantunkeun teh. Eta teh ti hanap ti isna teh gitunya. Ya. Jadi tihanap. Jadi lamun tos tarari is sampean teh. Kat lah sanes jo, ulah waka kade. Maksudna mah kan gitu ya mah. Ya, saya kan menerangkan. Aduh sia saro Ustaz saroge abdi geus tarari is sampeanana sok eta nya tidinya. Naon? Simutan.
Tetapi ini Bu, ini bagus ini ya. Dia itu apa? Dia berjalan begini. Ruh itu yattabi'ul ain. Dia mengikuti arah pandangan manusia. Jadi dia gitu, kaluhur. Mata ibu, bapak upami nalkinan, upami anu bade ngantunkeun tinggal Bu. Tiisna teh kaluhur gitu. Ya. Nyerelek ka dieu. Ih. Moal kabayang. Ya. Ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos ngantunkeun bapak ieu. Bapak sia salaki batur geus maot deui. Ari mamah naon ngomong kitu mun geus maot salaki batur we maot wae teh. Naon maksudna hayang maot bapak cenah kitu teh. Lain ieu mah cenah ngawartosan, nu maot teh batur deui cenah. Entang nyarios kitu. Ya, kebeg deui. Innalillahi. Makanya kemarin ada anak bunuh diri karena dia ibunya meninggal. Mentalnya nggak bagus. Begitu si ibunya meninggal, anak bikin surat. Dia mau bunuh diri dua-duanya. Aku tidak bisa hidup tanpa mama. Maka aku akan mengejar mama ke surga. Akhirnya bunuh diri dua-duanya. Padahal si murang kali teh pinter itu. Dua-duanya pinter. Tapi tidak menjamin itu. Mentalnya bagus. Makanya saya dikatakan, anak bangun mental. Jangan dibangun intelektualnya. Pinter menyusul ya mah. Tapi mental itu harus belajar. Kenaon pinter ari mentalna drop tinggal. Milu maot Pak. Jeung indungna matak ibu cing kuat mental lamun bapak ngantunkeun tong hayang milu maot jol ngieun surat aku tidak bisa hidup tanpa bapak jol aku akan mengejar dirimu ke surga hoyong kitu ibu entong keun cing tenang we ini mah der milu marawat ya biar kenapa ini Bu ini sebuah proses pembelajaran bagi kita ruh naik kaluhur tiis makanya Quran menyebutkan pada saat orang mati itu diopkan oleh Allah pertama kali apa? Naluriahnya, akalnya. Kemudian yang kedua adalah pendengar atau penglihatannya. Jadi menurut penelitian 3-7 jam orang mau meninggal dunia sudah tidak melihat apa-apa Pak. Sudah tidak melihat apa-apa. Tapi pendengarannya masih aktif dia. Tadi di dia Bu puncaknya Pak. Nah di sini ada 2 saraf, di sini ada 2 urat. Menurut ahli saraf di sini ada 2 urat. Yang pertama krutea, yang kedua sirokis. 2 urat inilah yang menghubungkan ke otak dan jantung. Dan pada saat si ruh mau keluar, 2 urat ini bergetar dan dia mengeluarkan suara. Suaranya begini. Nah itu. Makanya Nabi menyampaikan innallaha la yaqbalu taubata ahadikum malam yughargir. Yughargir itu gitu. Kenapa? Karena orang ketika dia tobat pada saat dia sudah bersuara begitu tidak diterima oleh Allah. Dan itu persis seperti Firaun pada saat dia ditenggelamkan oleh Allah, suaranya begitu dan terdengar dia mengucapkan amantu birobi Musa, tapi cek Allah mua diterima. Kenapa? Karena sudah di sini. Nah, di sini. Mulai di sini puncak. Kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkini oleh kalian dia dengan la ilaha illallah karena ruhnya mau keluar. Keluar itu. Sadar. Gitu kan ya. Keluar keringat dari sini. Kata Rasulullah dari Siti Aisyah, orang yang sakratul maut itu seperti dia ditusuk 100 pedang. Ya Aisyah, apakah anak Nabi? Apakah Nabi pun sama? Naam. Ya, Nabi pun sama. Tingkat Nabi yang tingkat solehnya luar biasa. Tetap sakaratul maut merasakan sesuatu yang sama. Cuman Nabi menyatakan ada yang ngagolosor, aya anu rudet keluar. Ya, sampai beliau menyampaikan ruh keluar ada yang seperti babu burusut gitu. Aya anu seperti dia itu rambut di bawah di dalam adonan yang sudah masak. Nih hesek kalau. Nah, itu teh gambaran jelema nu mukmin jeung jelema anu iman ka Allah. Itu Bu, nilainya begitu. Makanya saya sampunten ya, manusia itu ada 4 kan? Pertama, ada yang istiqomah. Siapa istiqomah? Dari awal balik sampai meninggal, dia amal solehnya banyak. Yang kedua, ada yang husnul khatimah. Awalnya jelek, begitu mau meninggal dunia, jadi bagus. Yang ketiga, ada yang su'ul khatimah. Awalnya baik, begitu mau mati, jelek. Yang keempat,
awaluhu wa akhiruhu su'u amalihi. Eta mah mimpi tiba akil balik sampai meninggal tidak pernah bagus, Pak. Gitu itu gambarannya. Tidak keluar lah, ke keluar inna ruqyat baul aina, ke keluar tidak ciroh keluar tina socana, mata anu ngantunkeun socana jauh bodas. Nah itu dia keluar. Kata Rasul pa'agmidul aina, tutup orang yang meninggal dunia, tutup orang yang mati. Saya sudah tulis di saya sudah tulis di agenda, pernah mentalkini 135 orang. Dan ternyata dari 135 orang itu beda-beda. Nu bade maot teh ngantunkeunna beda-beda. Aya nu ngalawan, aya nu ngorowot, aya nu molototan, aya nu dibacakeun la ilaha illallah ngadon ngamek aya rupi-rupi. Aya nu ngagolosor, aya anu jol non pameunteunna teh jol. Marah mah aya benten-benten. Ya. 2015 saya berhenti. Karena apa? Karena pernah satu kejadian saya mentalkini orang dan dia marah. Disebutkan kalimat Allah marah. Saya tata. Jadi gambaran eusi amalna teh eta. Ya. Gak perlu diterangkan orangnya, tetapi ini jadi ibrah bagi kita ya. Jadi ibrah bagi kita. Tinggampil ada tanya ngadoa ka Allah. Mata hirup teh lain ibadah hungkul hate ge kudu bersih. Ulah ngewa ka batur teh nya, ulah hasud. Tongkeun we wios, batur majukeun we. Urang dorong. Nya ngarah gancang tepi. Nya, ieu batur maju ku urang dibetot. Atuh teu tepi-tepi majuna teh nya. Dorong ku urang ngarah gancang tepi nya, tah kitu Bu. Keun we wios nya. Batur kawin antep we. Nah, nami kejeng milu di pikiran batur cerai antep we. Ieu mah kawin ulah, cerai ulah. Ustad teh tungtungna mah salalat tres we tarare besek. Nya, keun eda moal ngaganggu naon, nu penting mah urangna mah cing sehat. Jadi eta capek teh. Matak saur Ibnul Qayyim, husnul khatimah bukan ahli ibadah saja, tetapi dia bersih hatinya untuk tidak mempertontonkan ketidaksenangan pada orang. Itu bagian daripada su'ul khatimah. Ya. Keluar Bu tidaknya? Tuh, tos bade jam 11 ya. Keluar ti dieu. Tos we. Wallah we dicanak teh, rohna teh. Ustad engke dikamanakeun, engke tergantung. Cek Allah teh engke. Lamun ieu jalma teh cenah soleh bakal disimpen di pohon-pohon yang dia itu rindang dan putih. Tapi kalau dia orangnya tidak punya amal soleh yang banyak, maka si ruhnya akan berkeliaran di tempat-tempat yang kotor. Oh gitu geuningan Pak. Jadi jelema jahat mah tong boro-boro can maot, geus maotna wae rohna dinu kotor, Pak. Betul kita Bu ya? Ini harus jadi catatan kita. Saya yakinlah ibu-ibu yang sering, bapak-bapak yang sering ikut pengajian dimanapun, begitu tidak ada dan meninggal, semua akan mendoakan walaupun tidak pernah bertemu lagi. Eta nikmatna teh eta. Ya. Ini mah Ustaz Ucu apa? Oh iya jamaah ieu. Hoyong kadoakeun nya gitu pernah tepang heula, tapi anger we sok aya hayang ngadoakeun Bu lamun aya jamaah nu pupus. Bahan sim kuring mau jujur Pak nya. Lamun aya nu abringan rek ngaos sok ngadoakeun dina hate. Ya Allah cing sarehat panjang yiswa naon ieu anu nanjeurkeun ilmu Allah teh ieu. Da lamun ustad sorangan eueuh jamaahan ke kan era nerangkeunana. Nya. Matak sok didoakeun teh cing paranjang yiswa, cing sehat nya. Husnul khatimah eta we Bu teras Bu. Naon margina? Ini kuncinya di sana. Dan yang terakhir, apa buat kita? Linafs apa? Amalnya. Nah, jadi jasad buat cacing, ruh diserahkan kepada Allah dan amal bagi kita semuanya. Tos sakit tuh we. Ku ibu mah eta we cekel ku bapak. Ulah nyekelna naon deui? Cing loba amal. Kenapa? Waman amila atau amilan sholihan, barang siapa yang dia beramal soleh, maka dia akan menemukan tingkat ketenangan yang luar biasa. Nanti akan dipanggil oleh Allah dengan bahasa begini Bu, bahasanya Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Subhanallah. Ya. Bagja kayaknya kurang tepang dinya sadayana.
Yang seueur penak jeung orang-orang solehnya. Arah didoakeun wae. Semeni bosan papanggih jeung ustad. Atukeun bae atuh Bu. Dan naon daripada papanggih jeung nu teu barener. Atuh jeung ustad-ustad papanggih teh nya. Da moal naon. Nah itu. Bu, nanti kalau Ibu mau terapi di pesantren saya, itu diajarkan gerakan-gerakan sholat untuk kesehatan. Nanti diajarkan bagaimana cara minum yang dicontohkan Nabi. Itu 1 hari 1 malam udah dapat ilmu. Lalu nanti dibombardir spiritual kita. Dugikeun Kak. Tenanglah insyaallah. Simkuring ge nuju diajar. Tinggal punten Pak. Orang minum dengan tangan kiri, itu pH-nya turun. Orang minum dengan tangan kanan, itu pH-nya naik. Ya. Jadi ternyata pH bukan ditentukan dari mesin, bukan ditentukan dengan alat-alat, tapi ternyata air diminum saja dipegang salah, itu bisa menurunkan dan menaikkan Pak tingkat kapasitas mineral air itu. Nanti saya ajarkan di sana di pesantren itu, ya. Maka nikmat bobo 1 hari 1 malam itu silahkan Ibu menikmati hidup di sana. Ini saya sedang membuat pesantren itu. Untuk ketenangan batin, ya, bebas Bu. Insya Allah di Kampung Wanir, Kecamatan Pacet, Ciparai, itu di sana nanti. Ini saya udah umumkan beberapa kali, tapi emang belum launching karena nanti launchingnya tanggal 19 Februari di PLN, 19 April di PLN Soekarno-Hatta. Itu nanti umum, kita akan ada acara seminar akbar keluarga. Jam 8-nya Ustadz Dudi Mutakin, jam 10-nya saya, Ustadz Dudi membahas ke surga bersama keluarga. Saya membahas anak durhaka bisa disembuhkan. Itu umum bebas. Tanggal 19 April, hari Minggu. Ya. Nanti Bu. Di PLN Ciatul. PLN itu, PLN Soekarno-Hatta. Pagi dari jam 8. Dari jam 8 setengah 9 udah kita, ya, launchingnya itu di Masjid Nurul Ikhlas. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan juga Pak Haji di masjid di An-Nur ya. Kita akan roadshow tentang masalah-masalah anak dan masalah keluarga. Bu Ibu gitu ya. Nanti launchingnya itu, tapi mudah-mudahan sebelum launching sudah dibuka kelasnya. Kelasnya sudah dibuka mudah-mudahan. Saya doakan Ibu-ibu minta doanya supaya cepat beres Pak. Hari ini agak lumayan cukup karena saya lagi membangun 9 lokal untuk penginapan. Bentuknya seperti penginapan dari bambu-bambu gitu. Jadi dia tidur di sana dan insya Allah tidak dipungut biaya, infak saja semampunya. Ya, mudah-mudahan. Dan saya menangani anak-anak yang autis, anak ABK, dan di antara guru yang mengajar di pesantren kami ada anaknya yang dia tahfidz Quran tetapi dia otaknya gak berperan. Bagus Bu. Diajarkan itu. Dia anak otaknya itu palpasi dia. Tapi dia bisa tahfidz Quran. Ya. Jadi kita pendekatannya di sana. Mata murang kali anu balangor baung insyaallah. Non tinggal nu kieu wae tinggal insyaallah diberikan ke anugerah oleh Allah ya. Mudah-mudahan ini bisa untuk dakwah. Nanti tanggal 19 launchingnya, sebelum tanggal 19 mudah-mudahan sudah dibuka. Silakan saya membuka diri untuk ibu-ibu dari 5 orang sampai 50 orang Bu, memuat untuk tidur bareng di sana. Nanti diajarkan ya. Ibu nanti belajar nanti senam khusus gerakan sholat. Namanya agronomi. Ya. Jadi senam pembakaran kolesterol, asam urat. Tapi dari gerakan sholat. Jadi sholat nama laras nang gerakannya di anggo gerakan-gerakan tertentu. Itu luar biasa. Ya, saya melakukan itu setiap 1 minggu 2 kali, enak. Ya, ada pembakaran. Matak tuang naon lagi gabres-gabres we, kumang kewe. Nya, da maot mah ada lain ku panyakit gitunya. Urang mah ikhtiar we, ieu mah punya da ikhtiar dapat maot mah ku ajalnya. Malahan mah aya anu teu panyawatan da maot, ti jalikeun ti lantai 2 genep. Nah, begitu ya.
Insyaallah ada pertanyaan? 1, 2, 3 pertanyaan aja ya. Mangga Bu. Ya. Untuk semua manusia yang diciptakan oleh Allah yang ada di dunia ini berbeda-beda agamanya. Bagaimana dan jadi karena dalam Quran surat Al-Isra wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dalam Quran surat Al-Isra 23 itu oleh Allah semua sudah secara konsep tidak akan ada orang yang dia itu syirik pada Allah. Karena tadi seimbang dengan ayat yang tadi Ibu, yang alastu birabbikum qalu bala. Dan di dalam Al-Isra diperkuat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Ternyata begitu dalam perjalanan hidup manusia ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang musyrik. Karena itu Karena itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri yang memilih, begitu kan? Dirinya aja yang milih untuk kafir, untuk muslim, begitu Bu. Makanya betulkah semua makhluk? Betul. Betul. Allah tidak merinci apakah ini muslim atau tidak. Alastu birabbikum qalu bala. Ini namanya takdir ajali. Takdir kitabi namanya. Jadi takdir kitabi teh dalam perut sudah ada dialog dengan Allah. Makanya punten Bu, nanti suatu saat manusia kalau kepepet Allahnya keluar gitu aja. Paham ya? Sok aja. Pokoknya geus kapepet ka Allah kala luar wis sakitu we. Ya Allah, tuh jo kalar itu we. Padahal keur sehat mah tara kala luar Allah teh. Jeldot kana jantung. Ya Allah, tuh nya eta tidinya. Fir'aun juga yang dia ateis, bukan ateis lagi. Fir'aun itu lebih dari ateis, menganggap dirinya Tuhan. Begitu dia dikelelepkeun ku Allah, keluar kalimatnya, amantu birabbi Musa. Itu dia dikonekin dengan takdir kitabi itu. Semuanya Bu. Oke, yang lain ada? Mangga Bu Haji. Tuh paling itu. Payung Bu. Mohon. Mangga. Anu karaos ku ibu kana naon? Ayanya, kana rohani ayanya, kana jiwa ayanya, kana awak ge aya. Mata bayi begitu lahir doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tamah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Jadi doa itu untuk apa? Semua disebut oleh Allah, oleh Nabi. A'udzu bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa hammah. Secara jiwa, secara spiritual udah disebut wa min kulli ainil lamah. Tuh, secara fisik pun enggak didoakan, dilindungkan kepada Allah. Jadi setan menggoda dari berbagai aspek. Sok kira ibu, boga awak sehat, jota kabur, we. Wah, abdi masna, alhamdulillah. Nah, gitunya. Tara gering, nges ngomong gitu teh joriet, we. Jo nyeri waos. Ya, makanya itu. Setan juga menggoda rohani orang. Kadang ibadah itu ya jidu wayan kusubu ya. Keur sumanget ibadah teh keur hoream. Dan setan menggoda manusia dalam jiwa. Betul. Kenapa? Amal kita banyak Bu. Orang-orang yang gangguan jiwa banyak. Jadi 3 ini pasti akan menjadi sasaran setan. Begitu. 1 lagi ya. 2 lagi. Ibu, mangga Bu Haji.
2 menit lagi ya, simple. Ya. Aya nu di dieu mohon. Diuihkeun deui. Ya. Sumuhun. Ya. Ya. Betul. Udah aja begitu. Wa qabadallah, Allah memegang ruh seseorang. Lebih dari itu apa enggak ada lagi pertanyaan. Kenapa? Kulir ruh min amri rabbi. Urusan ruh urusan Allah, gitu aja. Cuman dalam hadisnya sampai di sana. Kan ada masalah kakalayangan jeung teu mangke we. Ya, eta mah urusan sanes. Yang penting Allah sudah memegang ruh seseorang pada waktu meninggal dunia. Nah, begitu. Nanti ada yang disimpan di sini, disimpan di sini, itu urusan Allah. Karena dia dipengaruhi oleh amalnya. Yang kedua, entong nyalahkeun kana kalong. Oh, ieu teh tina kalong, tina orai corona teh. Cek kalong teh naon atuh sanjel ka abdi. Teu puguh-puguh. Nah, inilah cara berpikir liberal. Orang liberal kan gitu. Kalau ibu makan rujak, lalu kemudian nyalahin rujak, itu kan salah. Kata Nabi, yang harus disalahkan perut Anda. Kenapa perut Anda tidak kuat makan ini? Buktina nu dahar rujak kita kan lobaan. Ya. Tukang rujak teh kana teh nu meuli teh lain urang wae. Nah, urang jauh nyeribeuteun. Maka kata Nabi, tanya perut Anda, bukan nanya rujaknya. Kenapa? Enggak ada orang Bu yang mencelakakan orang begitu aja. Ngan urang beuteung geus teu kuat, nanggung nu eta gitu. Akhirnya apa? Itu yang harus introspeksinya begitu. Jadi ulah nyalahkeun kalong. Jadi kalong teh tuntuna senang mas mah rek ararinit di Cina. Ya, begitu Bu ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau itu Pak pasti jelas. Kenapa? Karena kalau tidak toyib itu akan berpengaruh terhadap tubuh, terhadap intelektual, terhadap spiritual, itu akan berpengaruh kalau tidak toyib. Nanti saya jelaskan kenapa anak untuk soleh harus toyib dulu. Ya, itu nanti dijelaskan Bu. Kenapa untuk soleh toyib dulu? Nah dari sana, toyib, ma'ruf, khair, birun, ihsan, baru soleh. Jadi budak rek soleh teh 5 lengkah. Wah tidak langsung gitu. Dan itu ada di sana. Toyibnya apa gitu kan? Khairnya apa, ma'rufnya apa, itu nanti dijelaskan di materi tentang anak durhaka bisa disembuhkan. Ibu hiji deui Bu, mangga hiji deui. Tentang tubuh itu ada di buku saya yang pernah baca, silahkan di buku Batin yang Damai ada yang sudah baca. Kalau ingin menghindari agar istiqomah itu kan menjauhi orang yang sudah misalnya, tapi kalau sifat kita itu asal bertemu seorang itu nantinya harus seperti apa? Oh iya. Oh iya. Siap. Salam. Ya Bu, gini. Orang yang hasud itu akan membuat 5.148.000 sel di otaknya tidak terjadi network, tidak terjadi hubungan. Karoslet. Matak dina hadisna, iyakum wal hasada, fa innal hasada
Kama takulun narol hatoba, seperti api membakar kayu bakar. Kenapa? Karena panas di otak. Orang hasud itu panas di otak. Kenapa? Karena ini tidak terjadi hubungan ini. Ini hasud mah kitu we, pararanas we kitu. Kenapa? Ininya nggak dihubungkan, ini nggak terhubung. Makanya hati-hati dengan hasud, betul kan? Iya. Bagaimana tipsnya menghadapi orang yang hasud? Nggak perlu lari, dan setan tidak perlu dilawan. Tapi kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngalawan setan moal kuat moal. Pengalaman di zaman Nabi Adam dibikin ka ayeuna. Setan mah tos lihai ngagoda urang. Makanya caranya bagaimana? Ta'awud sama Allah. Bagaimana menghancurkan ataupun menghadapi orang hasud? Kata Nabi, kata Rasulullah apa? Qanaah. Udah qanaah aja. Ya, alhamdulillah ya Allah. Abdi dipenakeun jeung jami-jami anu awon. Kapenak engke Bu. Makanya saya ada yang gini konsultasi, Ustad, saya katanya sakit hati oleh mertua saya, cek simkuring teh gabruk mitoha, sok syukuran ke Allah, alhamdulillah ma, abdi jadi apal kumaha nyeri hate, tuh gitu. Tadi mate apa nyeri hate teh kumaha, aya ma jadi apa nyeri hate teh kumaha, karena itu, yaitu kita qanaah. Jadi yang ini Bu, hasud ini orang hasud ini bukan tidak boleh didekati. Tapi harus diimbangi, ya, imbangi aja dengan pola kita ya. Jadi enak gitu kan. Kita mun bahasa imah Pak, bahasana mah model main nang layangan. Jeung jelema jahat mah kos main nang layangan gitu ilaha urang kudu turun, ilaha kudu ngapung. Gitu nya. Nah, itu saya kira ya. Kalau Nabi kan ada yang nanya, ya Rasulullah, saya pencemburu berat. Kata Nabi, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Suamimu milik Allah, bukan milik Anda. Beres. Ya Rasulullah, saya sering sakit hati oleh suami saya. Kata Nabi, maka dosamu diampuni oleh Allah. Kenapa? Setiap istri sakit hati akan mengkifarati dosanya. Beres. Ya Rasulullah, saya sering dijelekan oleh suami saya kepada orang lain. Cek Nabi, Anda tidur dan diam pun dosa Anda berpindah pada suamimu. Beres. Kata kelamun urang Bu, loba nu ngomongkeun goreng urang keun bae pararinah ka ditu. Mata kayak ibu-ibu neangan, "Ya abdi cenah obrolkeun ada abdi cenah." Ya. Makanya saya bersyukur kalau ada yang ngomongin saya, alhamdulillah nya hese rek pindah dosa teh nya. Der ieu ngararomongkeun wae nya, alhamdulillah kitu we lah. Enteng hirup masa kitu we. Arah teu berat. Ustaz di mana alamatnya? Nanti di sana. Boleh majelis taklim? Boleh. Sekarang udah ada 8 majelis taklim yang daftar untuk di sana. Boleh paket tidur, nginep, boleh pulang pergi 1 hari. Karena nanti di sana tidak hanya mengunjungi, tapi ada edukasi. Namanya rihlah ruhiyah. Ya. Diajarin sama ustad-ustad di sana ya. Materi Tibun Nabawi. Ibu yang punya ini nanti ngobrol dengan ini. Dan alhamdulillah sudah ada dokter yang siap bergabung untuk jadi konsultannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ini ya. Saya kira itu Bu ya. Nanti boleh ngabring sakit sok nangke lamun padedet kayak di ditu wayahna. Paling jadi 2 gelombang, 3 gelombang lah. Ya. Saya kira itu ibu-ibu, bapak-bapak cing sarehat sadayana. Cing barokah keluargana, murang kalina cing saroleh. Oge rizkina cing digampilkeun ku Allah. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.